Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, saya dulu pernah bekerja di tempat non-muslim. Nggak tahu kalau itu daging babi, kemudian dimakan satu piring. Baru setelah itu eh, dikasih tahu bahwa daging itu daging babi, Ustaz. Apakah karena kita tidak tahu itu tetap kita berdosa, atau apakah Allah tetap memaafkan kita, Ustaz? Begitu, Innallaha Ustaz. tajawaza an ummati. Allah mengampunkan umatku. Manasia, kalau dia terlupa, wa akhta'a, tersalah. Terlupa, tersalah, tak tahu, dikasih tahu. Yang sudah tahu, ambil tahu. Jangan sampai tak mau tahu. Tak tahu. Yang ngasih makanan ini siapa? Orang tidak Islam. Maka kita tanya, ini daging apa? Bukan suuzon, itu artinya menjaga diri. Kata dia, ini daging kambing. Yang motong siapa? Kambing halal, tapi kalau tidak dipotong, disetrum, atau tak jelas daging apa, ya jangan dimakan. Kita bertetangga, berkawan, bersahabat di Indonesia ini dengan berbagai macam suku bangsa. Tapi kita saling menghormati insya Allah. Teman-teman kita tidak akan menjerumuskan kita. Kalau kita konsisten, orang segan dengan kita kalau kita menghormati diri kita. Kalau kita saja tidak menghormati diri kita, mana mungkin orang menghormati kita? Oke lah, mungkin belum taubat, belum hijrah. Setelah berlalu, bagaimana yang masa lalu itu? Taubat nasuha. Min muslimin yuznibu zamban. Ada orang yang silap, khilaf, tersalah. Sumaya tatahhar, kemudian dia mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Maka Allah mengampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap dosa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Saya kan bekerja di Hong Kong ya, di mana di negara yang minoritas Islam. Dan di majikan saya, mereka mengkonsumsi babi dan saya memasak untuk mereka. Apakah gaji saya termasuk haram karena bekerja dengan orang non-muslim dan memasakkan mereka makanan babi, dan apakah saya termasuk orang yang memakan subhat karena peralatan yang digunakan ketika saya memasak makanan saya sendiri sama dengan peralatan untuk memasak makanan mereka. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, robahlah dengan tangan. Makan babi itu kemungkaran. Makan babi itu kemungkaran. Perbuatan yang diingkari dalam Islam. Maka kalau sanggup, robahlah dengan tangan. Bagaimana kita mau merubah dengan tangan? Kita bekerja untuk memasakkannya. Jadi kalau ada tempat bekerja, walaupun gajinya lebih sedikit, pindahlah ke tempat bekerja yang lebih sedikit, yang penting halal. Karena yang mau kita cari hidup ini berkahnya. Apa sebetulnya yang mau kita cari hidup ini? Coba kita renung sejenak. Jauh bekerja. Berjam-jam naik pesawat. Yang kita kerjakan panjang ceritanya. Cobalah merenung sejenak. Kalau memang darurat betul, tak ada lagi tempat bekerja yang halal. Kalau tidak bekerja memasakkan babi ini mati. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau masih ada walaupun gajinya tak seberapa, bekerjalah dengan yang cukup, asal jangan kita melakukan yang haram. Kalau tidak bekerja memasakkan babi ini mati. Masakkanlah babi itu. Setelah memasak, ambil
air tanah, masukkan tanah ke dalam botol ini, goncang. Nanti cuci tangan pakai 1 kali air tanah. Cuci 1 kali air tanah, mana yang kena, muka kalau kena, apa kena, semua percikan-percikannya kena. Habis itu cuci pakai 6 kali air suci, air mutlak, air keran, air suci mensucikan. Habis itu sholatlah. Pulang dari tempat kerja itu, lakukanlah seperti itu. Mudah-mudahan saudari-saudari, saudara kita yang bekerja diberikan Allah Subhanahu wa taala kelapangan untuk segera meninggalkan pekerjaan yang haram. Mudah-mudahan Allah memberikan negeri ini lebih baik ke depan sehingga saudara-saudari kita tak perlu. Saya menjawab ini bercampur haru, bercampur sedih. Saudari kita ini cari makan. Bukan mau cari kaya ini, mau cari makan. Sementara negara kita ini gemah ripah loh jenawi. Emas ada, nikel ada. Batu bara ada, sawit berserakan. Menyedihkan pertanyaan ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki buat saudara-saudari kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab.